Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 1, yaitu Nelly Yuwana dan Ajeng Deprianti Pusparini, akan menyajikan kajian penelitian antropometri pada bayi. Bahan jurnal yang kami dapatkan yaitu dari The Journal of Nutrition. Judul jurnalnya yaitu Successive One-Month Weight Increments in Infancy Can Be Used to Screen for Faltering Linear Growth, atau kenaikan berat badan 1 bulan berturut-turut pada bayi dapat digunakan untuk penjaringan pertumbuhan linier yang terganggu. Pengarangnya Adelheid W. Onyango, Elaine Borghi, Mercedes de Onis, dan lain-lain yang bisa kita lihat di layar. Latar belakang, pertumbuhan linier yang terganggu dari masa konsepsi sampai 2 tahun pertama berkontribusi penting terhadap beban terhambatnya pertumbuhan yang tinggi, termasuk pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan pencegahan stunting terhambat oleh keterbatasan kapasitas dalam perawatan kesehatan primer untuk penyaringan dan intervensi yang tepat waktu. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan menentukan pendekatan untuk memprediksi stunting jangka panjang dari kenaikan berat badan 1 bulan berturut-turut di tahun pertama kehidupan. Metode penelitian dengan menggunakan sampel referensi dari standar kecepatan WHO, analisis mengeksplorasi pola berturut-turut kenaikan berat badan bulanan di antara bayi yang sehat. 4 kandidat penyaringan ambang kenaikan berturut-turut itu dapat memprediksi stunting, dan 1 dipilih untuk pengujian lebih lanjut. Ambang yang dipilih diterapkan dalam kohort pada bayi di Bangladesh untuk menilai nilai prediktif untuk stunting pada usia 12 bulan dan 24 bulan. Hasil dan pembahasan. Antara kelahiran dan usia 12 bulan, 72,6% bayi dalam sampel WHO dicari dalam 1 SD dari berat dan panjangnya. Kriteria penyaringan yang dipilih atau peristiwa adalah 2 kali peningkatan bulanan berturut-turut di bawah persentil ke-15. Bayi-bayi Bangladesh dilahirkan relatif kecil dan rata-rata dicari berurutan dari sekitar usia 6 hingga kurang lebih 24 bulan. 51% terhambat. Resiko yang disebabkan oleh populasi dari stunting yang terkait dengan kejadian tersebut adalah 14% pada 12 bulan dan 9% pada 24 bulan. Dengan asumsi strategi penyaringan efektif, estimasi proporsi yang dapat dicegah pada kelompok yang mengalami peristiwa tersebut akan menjadi 34% pada 12 bulan dan 24% pada 24 bulan. Dari analisis didapatkan bahwa 75% anak-anak dari Bangladesh memiliki 2-7 interval kenaikan berat badan bulanan di bawah persentil 15. Tetapi hanya sepertiga dari sampel memiliki kenaikan 2 kali berturut-turut di bawah ambang batas. Ini sebagian dapat menjelaskan mengapa 2/3 dari sampel yang tidak mengalami peristiwa tersebut juga memiliki penurunan di LES, Length for Egg Z-score. Pada pengamatan itu, pada usia 1 bulan, grup peristiwa sudah memiliki LAZ 0,2 SD di bawah kelompok anak-anak. Dan tidak adanya data deskriptif tambahan, orang hanya bisa berspekulasi tentang faktor-faktor yang mendasari, karena stunting memiliki komponen antar generasi. Mungkin bahwa ibu dalam kelompok peristiwa rata-rata lebih pendek, memiliki status gizi yang lebih buruk dalam kehamilan, dan pertumbuhan itu kendala lebih banyak terjadi di rumah tangga. Dalam analisis akhir, hasil regresi logistik menunjukkan signifikasi hubungan antara kenaikan berat badan rendah bulanan dan penurunan panjang untuk usia selanjutnya, sampai usia 2 tahun, menunjuk di mana deteksi dan intervensi tepat waktu
dapat meminimalkan defisit jangka panjang dalam pertumbuhan linear. Dengan sedikit bukti yang ada untuk penanganan stunting, pencapaian target global WHO tergantung pada pencegahan dan pola ini juga menetapkan target pemulihan terikat waktu untuk memandu pemantauan klinis setelah anak-anak berisiko terdaftar di program intervensi. Alat yang memungkinkan untuk penggunaan lapangan dari analisis ini adalah kolom sederhana, tahu interval usia dan kenaikan anak laki-laki dan perempuan pada P15 untuk setiap interval bulanan antara kelahiran dan usia 12 bulan. Simpulan, analisis ini menganjurkan pendekatan bagi pekerja garis depan untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko terhambat pertumbuhan dengan menginisiasi tindakan pencegahan yang tepat waktu. Hal ini berguna untuk penyelidikan lebih lanjut ke dalam aplikasi bukti informasi standar kecepatan pertumbuhan WHO. Kelemahan dari jurnal ini yaitu memerlukan waktu penelitian yang relatif cukup lama, memerlukan sarana dan prasarana serta penggolongan data yang lebih rumit. Kemungkinan adanya subjek penelitian yang drop out sehingga mengurangi ketepatan dan kecukupan data untuk dianalisis. Menyangkut etika sebab faktor resiko dari subjek yang diamati sampai terjadinya efek menimbulkan ketidaknyamanan bagi subjek. Kelebihan dari jurnal ini yaitu dapat membandingkan dua kelompok subjek dengan faktor risiko positif dan subjek dari kelompok kontrol sejak awal penelitian. Secara langsung menetapkan besarnya angka risiko dari waktu ke waktu, keseragaman observasi terhadap faktor risiko maupun efek dari waktu ke waktu. Saran dari kami yaitu meningkatkan penelitian di beberapa wilayah Asia yang angka stuntingnya tinggi seperti di Indonesia. Dilanjutkan dengan penelitian kepada pekerja garis depan untuk mengidentifikasi anak-anak yang beresiko terhambat pertumbuhan dengan menginisiasi tindakan pencegahan yang tepat waktu, apakah hasilnya signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.